Jangan sampai mentang-mentang ada begitu banyak jejeran galon-galon air sehingga kita tidak menikmati segelas air di depan kita. Ketika kita di padang gurun, baru kita menghargai betapa berharganya air ini. Airnya sama, tapi dalam situasi yang berbeda menjadi sangat berbeda pula cara kita menghargainya. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan juga betul-betul merasakan pertolongan-pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita secara nyata. Betul-betul kuasa Tuhan itu hadir, sungguh-sungguh menolong sehingga kita bisa mengatasi satu persatu masalah-masalah kita dan kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang istimewa. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini saya sedang berada di Samadhi Vincent di kota Pematang Siantar di Kuskupan Medan. Romo Yosef kok jalan-jalan mulu sih? Ngapain aja kok di Kuskupan Medan? Saya sedang menghadiri rapat atau pertemuan rektor seminari tinggi dan tahun rohani se-Indonesia. Jadi saudaraku, kami para staf-staf seminari, pendamping-pendamping para calon imam untuk imam-imam diosesan kelak itu biasanya berkumpul setahun sekali atau 2 tahun sekali untuk sharing, untuk belajar bersama, untuk memecahkan kebuntuan-kebuntuan, kesulitan-kesulitan dalam rangka mendampingi para calon imam kelak. Karena apa? Tantangan zaman itu berubah begitu cepatnya. Maka kami para pendamping juga harus bisa mengantisipasinya. Untuk bisa menghadapi bagaimana nih anak-anak zaman now ini, apakah mereka bisa menjadi imam-imam yang baik, imam-imam yang handal, imam-imam yang sungguh-sungguh mewarisi warisan gereja yang agung, karya panggilan Allah di tengah dunia yang selalu berubah dan tantangannya semakin berat. Saudara-saudaraku yang terkasih, di bulan Juni, Juli, Agustus, Romo Yosef kemana aja sih? Coba Anda bisa tahu nggak? Anda penonton Bible Learning pasti tahu ya. Kalau menonton video-video saya ke Labuan Bajo, saya ke Medan, saya ke mana lagi? Saya ke Purwokerto, saya ke Semarang, saya ke Jogja, dan beberapa kota-kota yang lain. Romo, nggak capek Romo? Apakah ada tantangan-tantangan masalah yang dihadapi dalam perjalanan Romo? Wih, banyak saudara-saudara. Kenapa saya katakan demikian? Dalam perjalanan selalu ada tantangan, selalu ada masalah yang kita hadapi. Betul? Kayak kemarin saya di Purwokerto naik ke Gua Maria itu bisnya mogok, harus jalan misalnya. Yang kedua kemarin dari Jogja ke Semarang saya salah beli tiket. Mau beli tiketnya hari ini, saya pesen tiketnya 2 minggu yang akan datang. Gimana gak panik coba? Lalu juga kemarin sempat sakit perut, entah kayaknya salah makan atau salah gimana. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada begitu banyak macam tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ketika kita dalam perjalanan hidup. Betul nggak? Kalau hidup nggak pakai tantangan, nggak pakai masalah, nggak pakai kesulitan, kayaknya Romo nggak rame hidupnya. Nah, lantas bagaimana saudara-saudara perjalanan itu harus dilalui? Kalau kunci saya adalah dinikmati saja. Kita bertemu dengan orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang pernah punya memori dengan kita, orang-orang baik, orang-orang yang selalu menolong, rekan seperjalanan, juga menemukan bantuan-bantuan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan dalam perjalanan. Jadi perjalanan itu bukan soal nanti ujungnya kemana. Saya tahu perjalanan saya di masa libur ini nanti ujungnya pasti kota Jakarta, rumah saya. Tetapi hidup itu bukan melulu soal tujuan. Tetapi hidup juga soal proses perjalanan. Dari satu tempat ke tempat lain. Dari satu peristiwa ke peristiwa lain. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kiranya pengalaman ini mengantar kita untuk melihat bacaan-bacaan pertama yang dibacakan dalam kalender liturgi gereja dari beberapa hari yang lalu. Ketika
Hari Senin misalnya, bacaan pertama beralih dari kitab Kejadian ke kitab Keluaran. Dari bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir sampai nanti perjalanan di padang gurun. Saudara-saudaraku yang terkasih, padang gurun. Namanya juga padang gurun itu sesuatu yang berat, sesuatu yang kering, sesuatu yang panas, melelahkan, dingin di malam hari. Bayangin kalau kita minum air segelas ini, ketika kita bisa lihat ada air di galon, banyak persediaannya, ada begitu banyak toko-toko yang menjual air mineral misalnya, air segelas ini mungkin tidak banyak artinya buat kita. Ya kita minum aja suka-suka, ntar juga ada lagi. Tapi bagaimana kalau segelas air ini ada dalam konteks padang gurun? Ketika air susah ditemukan, ketika situasi kering, ketika ada begitu banyak orang juga berebut untuk memperoleh air, ketika perjalanan kita menguras tenaga dan keringat kita, sehingga kerongkongan kita seolah terbakar karena kita rindu banget untuk bisa minum air yang segar. Saudara-saudara yang terkasih, ini menjadi sangat penting. Jangan sampai mentang-mentang ada begitu banyak jejeran galon-galon air sehingga kita tidak menikmati segelas air di depan kita. Sampai-sampai ketika kita di padang gurun baru kita menghargai betapa berharganya air ini. Saudara-saudara, airnya sama, tapi dalam situasi yang berbeda menjadi sangat berbeda pula cara kita menghargainya. Kalau di padang gurun mungkin kita minumnya dikit-dikit, kita betul-betul jaga jangan sampai ada yang netes dan terbuang. Tapi kalau keadaannya berlimpah-limpah, kita mungkin guyur-guyur, kita buang-buang. Air nggak habis. Nah, saudara-saudara, dari sini kita bisa belajar. Seringkali ketika kita menghargai berkat-berkat Tuhan, ketika kita melihat memaknai kebaikan-kebaikan Tuhan, juga seperti itu. Ketika semuanya serba oke, ketikanya semua masih ada dalam genggaman, tidak jarang berkat itu kita sia-siakan. Tapi ketika berkat-berkat itu satu persatu terlepas dari tangan kita, dari genggaman kita, baru kita merasa menyesal, baru kita bisa melihat betapa pentingnya harga dari sebuah kasih Tuhan itu. Saudara-saudara, apakah Anda tahu dari segala macam hal di dunia ini yang paling berharga, salah satunya adalah waktu. Betul apa enggak? Waktu itu selalu maju. Waktu selalu bergerak. Tidak pernah waktu itu kembali ke belakang. Tidak bisa juga dipercepat waktu itu. Kemudian waktu juga kita miliki, semua orang punya waktu. Tetapi seringkali ketika bahaya situasi berubah dalam kehidupan kita, seolah-olah kita dikejar-kejar oleh waktu, seolah-olah kita tidak punya waktu lagi. Tetapi seringkali juga kita dalam hidup ini membuang-buang waktu dengan bermalas-malasan, dengan ya ntar deh, besok deh, kapan-kapan deh. Kita tunda, sampai suatu ketika kita sadar kita udah nggak punya waktu lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih, perjalanan orang Israel di padang gurun itu selama 40 tahun. Bayangin saudara-saudara, 40 tahun. Waktu yang digunakan oleh Allah untuk betul-betul menyadari orang Israel ini, untuk terbuka pikiran mereka terhadap kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Maka dari itu, dalam 40 tahun itu, orang Israel diperkenalkan oleh Allah dengan tokoh yang diutus oleh Allah yang bernama Musa. Kemudian juga dalam perjalanan di padang gurun, mereka harus melewati Gunung Sinai. Disitulah terjadi perjanjian. Allah memperkenalkan dirinya di hadapan seluruh bangsa Israel. Allah betul-betul mengadakan perjanjian. Allah hadir sungguh-sungguh di tengah mereka, dan mereka sungguh-sungguh merasakan kebaikan dan kehadiran Tuhan itu. Sehingga Allah yang jauh sungguh-sungguh dirasakan sebagai Allah yang dekat. Kemudian juga di padang gurun orang Israel betul-betul merasakan pertolongan-pertolongan Tuhan.
Apapun yang dibutuhkan oleh umat Allah, Allah menyediakannya. Nah, tantangannya saudara-saudara adalah kenapa sampai butuh 40 tahun? Karena manusianya ini karakternya unik. Karakternya itu istimewa. Orang normal saja seperti kita yang mungkin kehidupan kita baik-baik aja dari lahir, untuk diajak percaya pada Allah susahnya minta ampun, bukan? Tetapi umat Israel, bayangin, mereka adalah bangsa yang sudah ratusan tahun tinggal di Mesir menjadi budak. Ada sebuah masalah yang langsung muncul dan bisa kita bayangkan di sini, yaitu mentalitas budaknya sudah mendarah daging. Ada begitu banyak ribuan bahkan puluhan ribu orang-orang Israel di Mesir yang sejak lahir sudah jadi budak. Sejak lahir sudah menghadapi situasi yang mengenaskan seperti itu. Sejak lahir, sejak kecil, sejak remaja sudah yang namanya penindasan orang-orang Mesir sudah menjadi makanan sehari-hari. Mereka, kalau orang masih punya harapan, karena apa? Karena mungkin di masa lalunya mereka pernah mengalami situasi yang enak, sehingga bisa punya harapan itu kayak apa sih? Tapi kalau orang yang dari masa lalunya, masa kecilnya sudah pahit, sudah ditindas, sudah kelam, susah sekali untuk berharap. Kemudian juga yang kedua, susah sekali untuk percaya pada pribadi-pribadi yang menawarkan harapan-harapan itu. Karena apa? Mereka sama sekali belum pernah merasakan yang namanya bahagia. Mereka sama sekali belum pernah merasakan yang namanya senang dalam hidup mereka. Oh, dari lahir sudah ditindas kok. Nah, maka dari itu saudara-saudara, dibutuhkan waktu 40 tahun bagi Allah buat orang Israel untuk bisa berelasi. Yang salah bukan Allahnya, tapi umat Israelnya ini. Cangkangnya itu harus dipecah dulu, harus diperbaharui dulu, harus betul-betul hatinya harus diperbaharui juga. Supaya pelan-pelan mereka menyadari penyertaan Tuhan. Pelan-pelan mereka percaya. Nah, maka dari itu saya sekali lagi mengulangi, dalam perjalanan hidup orang Israel, yang terpenting bukan akhirnya mereka sampai di tanah Kanaan, tetapi yang pentingnya juga adalah proses perjalanan mereka. Seperti orang Israel dengan Allah di padang gurun, demikian juga dengan kita. Prosesnya saudara-saudara, maka nikmati proses perjalanannya. Jangan buru-buru mau sampai ke tempat tujuan. Seringkali kita melupakan proses, kita mau cari jalan cepatnya, mau cari jalan gampangnya, sehingga proses lika-likunya, proses bentukannya kadang-kadang gak jadi. Sampai ke tujuan, jadi seperti yang kita harapkan, tapi rapuh. Gak bisa kalau rapuh, nanti sesuatu yang gampang, mudah kita capai, kita peroleh akan cepat juga lepasnya dari tangan kita. Maka dari itu, orang Israel betul-betul dididik. Nah, salah satu didikan Tuhan yang kita lihat dalam bacaan pertama dari hari Rabu sampai hari Kamis, bagaimana Allah bukan hanya mempersiapkan orang-orang Israel buat nanti berjalan di padang gurun, tapi Tuhan mempersiapkan pemimpinnya yang bernama Musa. Apakah Anda tahu apa arti nama Musa? Coba silakan tulis di kolom komen. Apa arti nama Musa? Nama Musa artinya dia yang diangkat dari air. Nah, kita semua sudah tahu awal panggilan Musa adalah diawali dengan Musa melarikan diri dari Mesir. Ketika ada orang Israel ditindas oleh orang Mesir, lalu Musa diam-diam, waktu itu masih jadi anak angkatnya putri Firaun, bukan? Dia tinggal di istananya Firaun, dia melihat ada orang Israel sedang ditindas orang Ibrani ini oleh orang Mesir, lalu orang Mesirnya dibunuh, lalu dikuburkan. Lalu di keesokan harinya, Musa melihat dua orang Ibrani sedang berkelahi. Lalu Musa mencoba memisahkan mereka, tetapi Musa mendengar bahwa mereka mengancam. Apakah kamu mau membunuh kami juga seperti engkau membunuh orang Mesir? Apakah kamu mau menjadi hakim atas kami?
Lalu Musa sadar, waduh, kesalahannya, kasusnya kebongkar. Sampai-sampai didengar oleh Firaun dan Firaun ingin membunuh Musa. Bayangin, inilah yang membuat Musa akhirnya harus kabur ke tanah Midian. Dia jadi orang biasa. Dia menggembalakan kambing domba milik Yitro, mertuanya. Nah, saudara-saudara, bayangin saudara-saudaraku, kepada Firaun relasinya jelek, kepada orang-orang Israel relasinya jelek. Lalu Allah mengutus Musa untuk pergi ke Firaun, ke tengah-tengah bangsa Israel untuk meyakinkan mereka bahwa Allah akan menebus mereka keluar dari Mesir, gampang atau susah. Itu sih bukan gampang atau susahnya lagi, Romo. Itu sangat menyeramkan. Karena apa? Firaunnya tadi mau membunuh. Udah beberapa kali Firaun mencoba membunuh Musa, bukan, ketika lahir. Lalu sekarang ketika Musa ketahuan membunuh orang Mesir. Nah, sekarang Musa mau datang ke istana Firaun. Apakah nggak menakutkan? Kemudian juga ketika Musa nanti harus berhadapan dengan orang-orang Israel. Bagaimana dia meyakinkan dirinya? Orang dia itu anak angkatnya Firaun. Jangan-jangan dianggap mata-mata, dianggap kaki tangan, pemberontak, pembelot, dan lain sebagainya. Nggak mudah buat Musa. Maka Musa ketika berhadapan dengan situasi itu, Musa diajak oleh Allah untuk menikmati prosesnya. Mengenal Allah, mengandalkan Allah, percaya pada kuasa kasih Allah, percaya pada penyertaan Allah. Kiranya janji Allah kepada Musa menjadi juga janji Tuhan bagi kita. Yang seringkali juga masa depan begitu menakutkan buat kita. Sakit penyakit kita nggak ada ujungnya. Masalah-masalah kita nggak ada jalan keluarnya. Kita takut. Bukannya nggak mau berjuang, Romo, tapi menakutkan luar biasa. Maka Tuhan yang berfirman kepada Musa, jangan takut, aku akan menyertai engkau, membawa bangsa ini keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun sampai kubawa ke tanah terjanji, tanah Kanaan. Tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan seluruh keturunannya. Nah, disinilah saudara-saudaraku, dalam rangka itu Allah memperkenalkan dirinya. Aku adalah aku. Aku adalah sang aku. Aku yang ada. Aku adalah alasan dari segala yang hidup. Aku adalah Allah pencipta. Aku adalah Allah yang maha kuasa. Jauh melebihi segala dukun-dukun di Mesir. Jauh melebihi dari segala tantangan-tantangan binatang buas, ular berbisa di padang gurun. Aku adalah Allah yang maha kuasa. Maha kuasa mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Saudara-saudara, percaya kepada kemahakuasaan Allah. Itu sebuah tugas tersendiri buat kita. Ngomongnya gampang, Romo, jalaninya setengah mati. Tapi percayalah, janji Allah tidak ada yang gagal dan sia-sia. Dikatakan dalam Mazmur bab 105, Tuhan selamanya akan ingat akan perjanjiannya. Ingat itu, Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Ketika kita senang, ketika kita susah, ketika jalan hidup kita penuh lika-liku, ketika Tuhan serasa jauh, ketika sakit penyakit menggerogoti kita, ingatlah bahwa Dia yang kita percaya, Allah yang kita percaya, Allah yang selalu ingat akan perjanjiannya, tidak pernah lupa sekalipun. Salam damai sejahtera saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Pematang Siantar, Kuskupan Medan. Bye-bye.